Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang melaksanakan pelantikan ribuan petugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024. Pelantikan dilakukan serentak 390 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Malang. Liputannya untuk Anda. Kabupaten Malang menimbang dan seterusnya tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpan dari kesatu. Pelantikan dilaksanakan serentak di 278 desa dan 12 kelurahan yang ada di Kabupaten Malang pada Minggu 12 Februari 2023. Pengambilan sumpah atau janji Pantarli petugas pemutakhiran data pemilih digelar di masing-masing desa atau kelurahan, dilakukan petugas pemungutan suara atas nama Ketua KPU Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang sendiri, Pantarli yang dilantik dan diambil sumpahnya sebanyak 7.701 sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Pantarli bertugas untuk membantu KPU, PPK dan BPS dalam penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya yang akan berlangsung 12 Februari hingga 14 Maret 2023, Pantarli akan dilengkapi tanda rempi dan tanda pengenal. Dalam pemutakhiran kali ini cukup berbeda dengan tahun sebelumnya. Selain pemutakhiran data pemilih secara manual atau tertulis dengan datang ke rumah, Pantarli juga akan mendata pemilih via aplikasi yang akan terhubung dengan KPU RI. Sebelum mereka menjalankan tugas pemutakhiran data, Pantarli akan menerima bimbingan teknik. Usai menerima pembekalan materi, Pantarli akan mulai menjalankan rangkaian proses coklit, mulai dari berkoordinasi dengan Ketua RT, RW di wilayah kerja TPS masing-masing. Selanjutnya coklit untuk memutakhirkan data pemilih dilaksanakan dengan mendatangi rumah pemilih secara langsung. Kegiatan kali ini itu pelantikan bersama Pantarli, petugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 Desa Ketawa. Untuk Pantarli kali ini memang
berbeda Pak dari Pantarlih tahun sebelumnya. Kalau Pantarlih tahun sebelumnya hanya menggunakan hardware. Kalau Pantarlih sekarang itu coklatnya hardware ada, via HP ada. Jadi untuk via HP itu akan terpusat di KPU. Datanya akan langsung dikirimkan. Nah, itu perlunya Pantarlih untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Itu Pak yang perlu difokus di Pantarlih kali ini. Dengan terbentuknya Pantarlih diharapkan petugas bisa melaksanakan dengan baik sehingga pemutakhiran data pemilih bisa valid untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024. Dari Kabupaten Malang, Mix Munir Atifi melaporkan. Menjaga ketersediaan stok minyak goreng agar tetap tersedia di pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melakukan operasi pasar minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang. Dalam operasi pasar ini menyalurkan sebanyak 100 kantong minyak goreng untuk masing-masing pasar. Seperti apa saja yang dilakukan terkait kelangkaan minyak di Kota Malang beberapa pekan lalu, berikut liputannya untuk Anda. Operasi pasar minyak goreng subsidi yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang berlangsung di Pasar Madiopuro, Gedung Gandang, Kota Malang. Dalam operasi pasar tersebut, Diskopindak yang bekerja sama dengan CV Mega Surya Emas menyalurkan total sebanyak 100 karton minyak goreng kita ke pedagang yang ada di Pasar Madiopuro. Lu Putu Eka, analis muda Diskopindak Kota Malang mengatakan, operasi pasar minyak goreng ini merupakan program dari Kementerian Perdagangan, di mana operasi pasar di Kota Malang dilakukan di 4 pasar pantauan, yakni Pasar Madiopuro, Pasar Bundul Rejo, Pasar Sawu Jajar, dan Pasar Sukun. Untuk operasi pasar di Pasar Madiopuro, total sebanyak 100 karton yang didistribusikan ke pedagang yang menjual minyak goreng di pasar tersebut. Operasi pasar ini untuk menjaga ketersediaan stok minyak goreng kita yang sempat langka beberapa waktu lalu. Sementara operasi pasar minyak goreng ini disambut antusias oleh pedagang, di mana pedagang minyak goreng di Pasar Madiopuro sebelumnya sudah terdaftar untuk mendapatkan jatah minyak subsidi. Pedagang senang karena dengan operasi pasar ini, stok minyak tetap tersedia. Sebelumnya pedagang sempat mengalami kelangkaan minyak goreng. Operasi minyak goreng hari ini itu adalah program dari Kementerian Perdagangan langsung. Yang sesuai dari kementerian itu ada 4 pasar pantauan, 4 pasar yang menjadi pantauan Kementerian Perdagangan. Nah, penugasan ini kepada CP Mega Surya, melalui CP Sadar Mandiri ya, PT Sadar Mandiri untuk mendistribusikan 100 karton minyak kita yang diperuntukkan untuk pedagang pasar yang menjual minyak goreng. Jadi selama ini kan minyak goreng kita ini sempat terkendala ya Mas, terkendala di pendistribusian, dan ini pun berlangsung di seluruh Indonesia, terjadi di seluruh Indonesia karena memang ada kendala di distribusi di laut ya, karena cuaca gitu, sehingga distribusinya lambat. Nah, sekarang untuk menormalkan kembali pendistribusian itu, untuk menjaga kembali stoknya agar terpenuhi di pasar-pasar tradisional, pasar rakyat, maka diadakanlah program operasi minyak goreng ini. Untuk minyak goreng subsidi sendiri akan dijual dengan harga Rp14.000 per liter, sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini seperti apa? Yang harga sekian, itu harga 151.200 itu sulit. Itu ada harus didaftar dulu, harus yang punya PPH BP itu MPBP. Kalau saya kan tidak punya. Selama ini mencari di mana Bu? Kalau carinya barangnya yang di luar di Hanaku. Berapa? Ya Hanaku ya Pak ini katanya 175 Pak Sin ini tadi yang dapat 4. Terus kalau di Hanaku saya dapat 160. Ibu jualnya berapa kalau gitu? Saya jualnya sampai 15. Soalnya kan ada tulisannya, terus sing oleh-oleh akeh ku dodole ya lebih murah kan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar Atifi melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Di hari jadinya yang ke-62 tahun, Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara atau Pusdik Arhanud Pendem Batu Malang berkomitmen menciptakan lulusan prajurit yang cakap, peka dan responsif di era kemajuan teknologi khususnya alutsista. Tasyakuran tersebut dihadiri oleh tamu undangan Muspika dan Muspida hingga para pimpinan perguruan tinggi Malang Raya. Liputannya untuk Anda. Di hari jadinya yang ke-62 tahun, Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara atau Pusdik Arhanud Pendem Kota Batu berkomitmen menciptakan lulusan prajurit yang cakap, peka, dan responsif di era kemajuan teknologi, khususnya alutsista. Giat tasyakuran tersebut dihadiri oleh tamu undangan Muspika, Muspida hingga para pimpinan perguruan tinggi Malang Raya. Di awal sambutannya, Komandan Pusdik Arhanud Pusen Arhanud Brigjen TNI Raden Edi Setiawan mengucapkan, selaku Komandan Pusdik Arhanud Pusen Arhanud, dirinya mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 Pusdik Arhanud kepada seluruh keluarga besar Pusdik Arhanud. Menurutnya acara tasyakuran ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bukti kecintaan terhadap alma mater Pusdik Arhanud yang patut diwariskan kepada generasi penerus untuk dilanjutkan di masa mendatang. Sebagai generasi muda, Arhanud Edi berharap hendaknya dapat meneladani para pendahulunya dan dalam tasyakuran ini di dalamnya terdapat suatu tujuan utama, yaitu menghargai pengorbanan para pendahulunya dan menanamkan rasa kebanggaan serta jiwa korsa. Di hari ulang tahun Pusdik Arhanud yang ke-62 tahun 2023 ini, Edi Setiawan juga berharap Pusdik Arhanud semakin produktif, profesional, edukatif, kompetitif, transparan, dan inovatif, serta dicintai oleh rakyat.
kepada seluruh prajurit dan PNS agar dapat memaknai usia 62 ini dengan tekad dan janji untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pengabdian untuk kemajuan Pusdik Arhanud di masa yang akan datang, serta jangan lupa untuk selalu menyelaraskan mata, telinga, hidung, pikiran, hati dengan tangan atau mulut agar menjadi manusia yang peka, peduli dan responsif. Dan mewarnai kegiatan Dirgahayu ke-62 ini juga diberikan hadiah serta penghargaan bagi para pemenang peserta lomba olahraga yang sebelumnya sudah digelar, sekaligus penghargaan bagi anggota dengan usia tertua dan anggota prajurit termuda. Hadir dalam tasyakuran HUT ke-62 Pusdik Arhanud perwakilan Forkopimda Malang Raya dan Poltekkad Kodiklat dan Lanal Malang, Karumkit Subraun dan Men Armed 2 Kostrat, Rektor Unisma, Rektor UIN Malang, Rektor UB, Rektor UMM, Rektor Polinema, Kapolres Batu, Kapolres Kota Malang, dan Roharsista Arhanud, dan Yon Arhanud 2 Kostrat, dan Yon Arhanud 8 dan undangan lainnya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Hujan deras mengguyur Kota Batu pada minggu kemarin membuat sebuah jembatan penghubung terbuat dari bambu di Kampung Anggrek, Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji putus. Tidak ada korban dalam peristiwa jembatan penghubung yang putus. Jembatan penghubung terbuat dari bambu berumur 23 tahun di Kampung Anggrek, Dusun Gerdu, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, putus diterjang air. Peristiwa putusnya jembatan penghubung ini terjadi pada Minggu sore kemarin pasca wilayah Kecamatan Bumiaji diguyur hujan seharian. Akibat jembatan putus, akses di Kampung Anggrek, Desa Tulungrejo terhambat. Selain memutus akses, putusan jembatan yang terbuat dari bambu tersebut juga membuat salah satu rumah warga pondasinya menggantung nyaris ambrol. Menurut keterangan warga setempat menjelaskan karena ini kemarin sebelum hujan deras umur jembatan sudah tua dan juga terbuat dari bambu, dan ini dibangun sejak tahun 2000 hingga sekarang terbuat dari bambu. Sugianto menegaskan sudah mengajukan ke desa melalui ADD namun belum direalisasikan. Warga berharap segera dapat direalisasikan karena menghubungkan akses dari warga RT 01 dan 02 juga ke tempat ibadah. Selain sebagai akses warga setempat, jembatan yang putus tersebut adalah sebagai akses desa wisata Kampung Anggrek. Ya, karena ini kan kemarin sebelum hujan deras memang sudah tua, Pak. Umur jembatan ini sudah tua karena terbuat dari bambu. Jadi ini kan kebetulan kemarin juga hujan deras. Setelah ini jembatan umur sudah tua, kena mungkin getaran orang lewat atau kendaraan yang lewat, jadi sudah ambruk jembatannya. Nah, kebetulan siangnya hujan deras. Sejak kapan sih Pak jembatan ini, Pak? Jembatan ini sejak tahun 2000, Pak. 2000. Ya, tapi 2000 sampai sekarang terbuat dari bambu. Nah, kita sudah mengajukan ke desa melalui ADD, belum direalisasi. Nah, ini ya mungkin harapan kita sebagai warga ini secepatnya lain direalisasi karena ini menghubungkan akses dari warga dari RT 1 ke RW 2 dan juga ke tempat ibadah, Pak. Sugianto berharap jembatan yang putus tersebut segera dapat direalisasikan karena ini hubungannya dengan akses desa dan wisata agar akses dan perekonomian warga tidak terganggu. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku.
info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Dari hasil rapat kerja bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Komisi B DPRD Kota Batu berharap target realisasi PAD di tahun 2023 nantinya dapat terpenuhi. Salah satu yang diharapkan yaitu PAD melalui retribusi parkir. Liputannya untuk Anda. Dari hasil rapat kerja bersama dengan Badan Pendapatan Daerah, Komisi B DPRD Kota Batu berharap target realisasi PAD di tahun 2023 nantinya dapat terpenuhi. Salah satu yang diharapkan yaitu PAD melalui retribusi parkir. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Batu Haridana Wahyono, yang mana salah satu yang diharapkan untuk dapat memenuhi target PAD yaitu melalui retribusi parkir. Oleh karena itu dirinya berharap PJ Wali Kota Batu dapat mengkoordinasi dan memberi arahan kepada Dinas Perhubungan untuk dapat memenuhi target PAD. Haridana Wahyono sendiri mensinyalir bahwa saat ini masih terdapat kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir, di mana target pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir sendiri akhirnya tidak dapat memenuhi target PAD yang diberikan. Bukan hanya Dinas Perhubungan, Haridana Wahyono juga berharap PJ Wali Kota Batu juga dapat memberikan arahan untuk dinas-dinas lain yang memiliki target pendapatan. Hal ini supaya dinas-dinas tersebut dapat lebih meningkatkan target yang diberikan untuk PAD Kota Batu. Dan juga bisa mengerjasamakan, saya bisa kepada PJ Wali Kota bagaimana kepada Dishub yang terutama untuk distribusi parkir ini tidak banyak kebocoran. Kalau saya nyilir kemarin-kemarin banyak kebocoran. Jadi target kita dari distribusi parkir adalah amburadul dan itu tidak berhasil, dan saya harapkan dengan adanya PJ Wali Kota memberi pengarahan kepada Dishub, kepada dinas-dinas lain yang memang ada pendapatannya supaya mengenjot untuk meningkat adalah mencapai target tahun ini adalah untuk 200 miliar. Paling tidak bisa meningkat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dari rapat kerja tim Bapemda DPRD Kota Batu bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, serta bagian hukum terkait pembentukan Raperda, revitalisasi dan tata kelola Pasar Besar Kota Batu. Nantinya diharapkan ada tata kelola dan manajemen yang baik.
Dari rapat kerja tim Bapemperda DPRD Kota Batu bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, serta bagian hukum terkait pembentukan Raperda Revitalisasi dan Tata Kelola Pasar Kota Batu, nantinya diharapkan ada tata kelola dan manajemen yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Batu, Saifuddin, bahwa pada intinya DPRD Kota Batu berharap dan berkeinginan ada manajemen dan tata kelola pasar besar Kota Batu yang lebih baik ke depannya. Selain itu, Dewan juga berharap tidak ada lapak lagi yang kosong tanpa pedagang, seperti yang pernah dialami oleh Pasar Rombeng yang ada di Kota Batu, di mana jumlah lapak yang kosong tanpa pedagang kisaran 60% lapak. Oleh karena itu, perlu ada pengelolaan dan manajemen yang bagus, sehingga bila nantinya terdapat kekosongan lapak, maka pihak pedagang harus menyerahkan kembali kepada Diskumda Kota Batu, yang nantinya akan memberikan kepada pedagang, khususnya warga Kota Batu sendiri. Kalau dari teman-teman DPR itu dari sisi manajemen, Mas. Dari sisi manajemen itu bagus, dari sisi tidak ada lagi loss lapak yang kosong, karena kan dulu banyak sekali, hampir berapa ya, kayak Pasar Rombeng itu 60% itu kosong. Nah, kita nggak menginginkan itu, makanya ada pengelolaan, ada manajemen yang bagus. Kalau memang kosong berarti harus dikembalikan ke Diskumda, kemudian diberikan ke pedagang yang memang membutuhkan. Orang dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Tim Putra Jakarta Bayangkara menumbangkan perlawanan Jakarta BNI 4-6 dengan skor 3-2. Pertarungan sengit kedua tim berakhir setelah melalui drama 5 set penuh serangan. Liputannya untuk Anda.
Bertempat di Gor Ken-Ar, Kota Malang, Minggu malam, Jakarta Bayangkara mengkandaskan asa Jakarta BNI 46 dalam drama 5 set. Menghadapi Jakarta BNI 46, Bayangkara menutup seri Malang dengan kemenangan dan hanya turun dengan pemain pelapis. Hasilnya Bayangkara menang 25-20, 16-25, 20-25, 25-23, dan 18-16. Raihan ini menjadi catatan bagus untuk tim di babak Final Four. Malam hari ini kita memberikan yang terbaik. Terus terang aja kita mencoba untuk memberikan pemain lapis 2 untuk bermain. Kita lihat bagaimana konsistensinya karena kita akan menghadapi Final Four yang otomatis nanti menguras tenaga. Yang pasti jam terbang untuk pemain lapis ini harus kita berikan jam. Makanya tadi kita lihat set pertama, set 2, set 3, set keempat bagaimana, dan alhamdulillah kita bisa menang pertandingan. Sementara dari kubu Jakarta 46 mengaku pemainnya bermain di luar performa, terutama saat set pemain kehilangan semangat bertanding. Kalau saya sih melihat di luar ekspektasi saya, ya. Saya tidak tahu strategi apa yang terjadi. Harusnya tim BNI itu bisa menang 3-1. Ekspektasi saya seperti itu. Saya tidak tahu Bayangkara punya strategi apa. Ya, saya tidak tahu. Tapi saya merasa bahwa tim BNI ini seperti kalau orang bilang kalah gesit lah. Kalah gesit. Itu aja. Ya, terutama dari sisi pertahanan. Indonesia bagus, justru BNI pertahanannya sangat jelek sekali. Nah, ini yang membuat jadinya tim itu sekarang berimbang. Ya, harusnya tidak boleh seperti itu. Jakarta Lavani Koga di puncak klasemen di sisi Jakarta Bayangkara dengan 28 poin. Sementara Jakarta BNI 46 menempati peringkat kelima dengan 16 poin. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dian Arista, Newsport TV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiran cuaca Selasa 14 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.